Shalom. Kembali pada saat ini saya akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang saya ambil di dalam kitab Wahyu 2 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-7. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus saya akan bacakan, yaitu firman Tuhan yang terdapat dalam Wahyu kedua ayat pertama sampai ke-7 berbunyi demikian. Kepada jemaat di Efesus, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayamu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, engkau akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu di tempatnya. Jikalau engkau tidak bertobat, tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga aku benci. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Puji Tuhan, firman Tuhan yang begitu indah di dalam kehidupan kita, yang saya boleh ambil di dalam kitab Wahyu 2 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-7, yaitu saya beri perikop dengan judul Jangan Meninggalkan Kasih Mula-mula. Di dalam Wahyu 2 ayat yang keempat di sini bahwa namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Jemaat Efesus adalah satu dari 7 jemaat yang pernah ada di Asia Kecil, ibu kota Asia Kecil. Tapi pada saat itu Efesus menjadi kota terbesar dan terpenting karena menjadi kota perdagangan dan juga kota pelabuhan. Gereja di Efesus ini mengalami perkembangan dan yang mengalami perkembangan yang cukup pesat, namun juga disertai dengan berkembangnya penyembahan berhala, ritual penyembahan kepada dewa-dewa marak terjadi. Bahkan kota itu terdapat kuil yang sangat megah, mempunyai 127 tiang yang besar dan terbuat dari marmer. Dan di dalamnya terdapat patung dewa Diana yang menjadi sesembahan penduduk kota Efesus. Kuil ini menjadi kebanggaan penduduk kota itu. Meski situasi tak mendukung, jemaat Efesus adalah jemaat yang tetap giat dalam mengerjakan perkara-perkara rohani. Tuhan memuji apa yang telah mereka tunjukkan. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayamu maupun ketekunanmu. Puji Tuhan, firman Tuhan yang begitu indah yang terdapat di dalam Wahyu 2 ayat yang kedua dengan bunyi, aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayamu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Puji Tuhan, saudara yang kasih dalam Tuhan. Pada saat zaman itu, mereka yang ada di sana atau yang berada di jemaat di Efesus yang dulunya setia kepada Tuhan
Dan setelah mengalami atau menghadapi tantangan yang ada, kehidupan mereka kembali mulai menjadi kendor atau tidak lagi mempercayai Tuhan. Dan Tuhan sangat membenci setiap perlakuan yang ada kepada mereka, yaitu meski situasi tak mendukung di dalam kehidupan mereka, ada juga jemaat yang tetap setia dan giat dalam mengerjakan perkara-perkara rohani. Tuhan memuji apa yang telah mereka tunjukkan, bahwa di dalam Wahyu 2 ayat yang kedua berbunyi demikian, "Aku tahu segala pekerjaanmu, jeripayamu maupun ketekunanmu." Mereka adalah jemaat yang mampu menjalankan peran atau tugas pekerjaannya dengan penuh tanggung jawab. Kata jeripaya di sini menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang yang bekerja dengan sungguh-sungguh dan mau berjerih lelah. Ketekunan berbicara tentang kesungguhan atau kesetiaan mereka dalam mengerjakan perkara-perkara rohani. Berdoa, melayani, bersekutu, dan sebagainya. Secara kasat mata, apa yang mereka kerjakan seperti tak ada cacatnya, tapi Tuhan tetap memperingatkan mereka dengan keras, sebab Tuhan melihat motivasi hati. "Aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula." Kasih mula-mula adalah kasih pada saat kita pertama kali bertobat. Saat itu kita begitu rindu dan selalu ingin dekat kepada Tuhan. Seiring berjalannya waktu, seringkali kita tidak menyadari kasih kita kepada Tuhan telah memudar karena terjebak oleh rutinitas, kerajinan beribadah, sekedar aktivitas agamawi tanpa didasari di dalam kehidupan kita. Kita terjebak oleh rutinitas kita. Pekerjaan Tuhan tak lebih sekedar aktivitas saja atau aktivitas agamawi saja. Namun kerinduan kita kepada Tuhan dalam mencari hadirat Tuhan tak seperti sedia kala. Marilah kita, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kita bangun kembali hubungan pribadi kita dengan Tuhan dan mengasihi Tuhan lebih dari apapun. Puji Tuhan, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Janganlah kasih kita kepada Tuhan senantiasa kendor, atau janganlah kasih kita yang semula-mula menggebu kepada Tuhan menjadi kendor oleh karena rutinitas kita atau aktivitas kita yang dulunya mungkin kita ingin senantiasa berada dekat Tuhan dan pada akhirnya kita terkadang melupakan Tuhan. Seperti jemaat yang ada di Efesus tadi, yang dulunya mereka rajin melakukan kehendaknya kepada Tuhan, rajin beribadah kepada Tuhan, rajin berdoa kepada Tuhan. Dan pada saat itu kerajinan mereka diuji dan kerajinan mereka mulai kendor kepada Tuhan. Dan Tuhan tidak senang dengan semua itu. Di dalam ayat yang ke-7 jelas di sini menyimpulkan bahwa siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh Tuhan atau apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Puji Tuhan, saudara yang kasih dalam Tuhan. Jelas di sini firman Tuhan bahwa barang siapa atau kita diberi telinga untuk mendengar, dan setiap perkataan Roh yang datang dalam kehidupan kita, baiklah kita senantiasa lakukan, baiklah kita senantiasa praktekkan untuk tetap setia kepada Tuhan, tetap setia mengiring akan Tuhan dan mencari Tuhan di dalam setiap waktu, dalam setiap detik kehidupan kita. Kita mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita melalui doa. Kita senantiasa berdoa kepada Tuhan di dalam hati kita,
dimanapun kita berada dan dimanapun kita melangkah. Baiklah kita senantiasa tetap iring akan Tuhan, senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam setiap perencanaan kita, dan Tuhan akan memberkati kita. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, firman Tuhan jelas di dalam Alkitab bahwa apabila kita tetap setia kepada Tuhan, apabila kita tetap setia mengiring akan Tuhan, Tuhan akan senantiasa membuka jalan. Tuhan akan senantiasa memberkati kehidupan kita, saudara yang kasih dalam Tuhan. Tuhan senantiasa bersama dengan kita, dan Tuhan tidak akan pernah memberikan kita ujian di luar batas kemampuan kehidupan kita. Apabila kita tetap tekun, tetap datang berdoa kepada Tuhan, berlutut di bawah kaki Tuhan, menyerahkan kehidupan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, mungkin kita anak-anak Tuhan, mungkin kita mengalami berbagai macam persoalan pergumulan hidup, namun janganlah kita bicarakan kepada sesama kita. Sesama kita mungkin mengecewakan kehidupan kita, mungkin di dalam kehidupan kita mengalami pergumulan yang begitu berat, terkadang tak mampu melaluinya, namun biarlah kita bawa di kaki Tuhan dengan senantiasa berlutut berdoa kepada Tuhan, maka Tuhan akan melepaskan semuanya itu dari kehidupan kita. Maka Tuhan akan melepaskan setiap kesukaran kehidupan ini. Dia akan senantiasa menolong setiap pergumulan hidup kita. Di dalam Tuhan ada jaminan yang kekal. Di dalam Tuhan ada hari depan yang cerah. Karena Yesus adalah Allah yang sanggup mengubah kehidupan kita. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam hidup ini, kehidupan yang terus kita jalani, biarlah kita tetap terus berjuang di dalam Tuhan, senantiasa berlaku hidup jujur dan hidup suci di hadapan Tuhan. Puji Tuhan, firman Tuhan yang saya boleh bawakan pada saat ini, biarlah senantiasa mengambil tempat di dalam hidup kita pribadi, baik yang pada saat ini, kehidupan kita pada saat ini, maupun kehidupan kita yang akan datang. Biarlah kita tetap senantiasa berjaga-jaga, bertekun di dalam Tuhan. Dan apabila Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya untuk menjemput kita, maka kita didapati tetap setia di dalam Tuhan, tetap setia mengiring akan Tuhan. Apapun yang kita hadapi, cobaan apapun yang kita hadapi dalam hidup kita boleh dapati Tuhan, tetap melayani Tuhan dimanapun kita berada dan dimanapun kita melangkah. Puji Tuhan, saudara yang kasih dalam Tuhan, demikian firman Tuhan yang boleh saya bawakan pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.